Banyak orang mengagumi Paulus, tapi tahukah kamu, ia juga adalah rasul yang paling banyak diserang. Dulu sampai hari ini. Bayangkan, Paulus berdiri di hadapan orang-orang zaman sekarang. Bukan di sinagoga, bukan di pasar Athena, tetapi di sebuah aula besar. Di sana duduk orang-orang dari berbagai kalangan. Skeptis, aktivis, akademisi, bahkan jemaat Kristen sendiri yang ragu. Suasana tegang. Semua ingin bertanya, bahkan menyerang. Seorang pemuda mengangkat tangan. Paulus, engkau bukan murid asli Yesus. Mengapa kami harus percaya perkataanmu? Paulus menatapnya tajam, namun dengan kasih. Aku bukan dari 12 rasul. Aku bahkan dulu musuh jemaat. Tetapi di jalan menuju Damsyik, Kristus sendiri menampakkan diri kepadaku. Panggilanku bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kalau engkau ragu, lihatlah buah pelayananku. Jemaat-jemaat lahir, Injil tersebar, hidupku kuserahkan hingga rantai penjara ini. Ruangan hening, tapi suara lain muncul. Paulus, engkau berbeda dengan Yesus. Yesus berbicara tentang kasih. Engkau hanya bicara doktrin, hukum, iman, pembenaran. Apakah engkau menciptakan agama baru? Paulus menunyas tipis. Aku memberitakan Yesus yang sama, Yesus yang mati dan bangkit. Tetapi aku berbicara kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Taurat. Aku menjembatani mereka. Hukum itu kudus, tetapi tidak dapat menyelamatkan. Hanya salib Kristus yang sanggup. Aku tidak mendirikan agama baru. Aku hanya menafsirkan kabar baik untuk semua bangsa. Bisik-bisik terdengar. Seorang perempuan berdiri. Paulus, engkau merendahkan perempuan. Engkau berkata, perempuan harus diam di jemaat. Bagaimana kami bisa menghargaimu? Paulus menunduk, lalu menatap lembut. Kata-kataku sering dipotong, tanpa melihat konteksnya. Aku tidak meremehkan perempuan. Priscilla, Febe, Yunia, mereka adalah rekan sekerja, pemimpin dalam Injil. Tetapi dalam jemaat yang kacau, aku harus menata agar ibadah tertib. Jika perkataanku disalahpahami, ingatlah hatiku. Di dalam Kristus, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu. Seorang pria tua maju. Paulus, engkau mengkhianati hukum Musa. Engkau berkata kita dibenarkan oleh iman. Bukankah itu berarti hukum Tuhan tidak berlaku lagi? Paulus berdiri tegak. Suaranya bergema. Aku tidak membuang Taurat. Taurat adalah penuntun, membawa kita kepada Kristus. Tetapi siapa yang sanggup menuruti seluruhnya? Apakah engkau tidak pernah gagal? Justru kasih karunia itulah yang kuberitakan. Kristus menanggung kutuk Taurat, agar kita hidup dalam roh. Hukum bukan dibuang, melainkan digenapi dalam kasih. Kini suara generasi muda terdengar. Paulus, ajaranmu tentang dosa asal, tentang pilihan Allah, tentang homoseksualitas, itu semua tidak relevan, terlalu keras, tidak sesuai zaman ini. Paulus menarik napas panjang. Zaman berubah, tetapi kebenaran Allah tidak berubah. Aku menulis tentang dosa, bukan untuk menindas, tetapi untuk menunjukkan kebutuhan kita akan juru selamat. Aku berbicara tentang pilihan Allah, bukan untuk membuat orang putus asa, tetapi untuk menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah. Aku menegur dosa, bukan karena benci, tetapi karena kasih yang ingin menyelamatkan.
kasih sejati tidak menutup mata terhadap kebenaran. Beberapa orang menggeleng, sebagian lain merenung. Seorang anak muda berkata lirih, "Aku lebih suka Yesus daripada Paulus. Yesus penuh kasih, engkau terlalu banyak aturan." Paulus menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Anakku, aku pun lebih suka Yesus daripada diriku sendiri. Bukankah aku berkata, ikutilah aku sama seperti aku mengikuti Kristus? Aku bukan pusat Injil. Aku hanya hamba yang hina. Jika kata-kataku keras, itu karena aku ingin melindungi jemaat. Tetapi dasar dari semua yang kuajarkan hanyalah ini: Yesus Kristus yang disalibkan, kasih Allah yang melampaui segala pengertian." Ruangan itu sunyi. Tidak semua puas, tidak semua setuju. Tetapi satu hal jelas. Paulus rela dihina, rela dipenjara, bahkan rela mati, asalkan Kristus dikenal. Penutup. Mungkin sampai hari ini, Paulus masih terus diserang. Tetapi setiap tuduhan hanya menegaskan satu hal, bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada kritik manusia.